datang kepada jemaat sekalian dan juga kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kampai. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung untuk semua jemaat umat Tuhan dan juga kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan kita akan bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 397 ayatnya yang pertama. Dan terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau berikan segala abadi. Kasih abadimu, jiwa kami penuhi dengan apimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Tema ibadah kita pada hari ini adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Dan saya mengambil nats pembimbing untuk tema kita dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sambut dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru 181 bagian A. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi
memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena sebagai jemaat-Mu kami boleh datang dalam rumah-Mu ini untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Berkat dan anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu menaikkan pujian dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. We danken U, God Almachtige Vader in de hemel, voor de afgelopen week dat U ons begeleidt in ons dagelijks leven en vandaag hier in Uw huis samen mogen komen om U te dienen, om Uw naam te eren, te loven. We danken U, Vader, voor al Uw zegeningen in ons leven. En dat wij ook vandaag hier samen mogen zijn als uw kinderen. Saat ini juga kami datang kepadamu di hadapan hadirat-Mu dan mengaku bahwa telah begitu banyak kesalahan yang sudah kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami memohon ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan tuntun kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Wij komen ook voor uw aangezicht vandaag, Vader, en belijden wij dat we hebben gezondigd. In ons dagelijks leven, in onze gedachten, woorden en daden. Vergeef al onze zonden, Vader. Was ons met het bloed van Jezus Christus en begeleid ons in ons dagelijks leven met uw Heilige Geest. Opdat wij mogen leven zoals wat u van ons allen verlangt. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus, onze Heer, onze Redder en Verlosser. Amen. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, di sana berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru.
yang terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 mulai ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9 yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filippenzen 4, versen 4 tot en met 9. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Kita sambut dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru 161. 160. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Jemaat dipersilakan dulu. Ada vokal groep? Kinderen? Ja, de kinderen, jullie hebben nu je eigen dienst, kindernevendienst.
Nou, we wensen jullie allemaal een goede dienst toe. En tot straks. Ja, Filip. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 12 sampai 26, kita akan berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami jemaat-Mu ingin membaca dan merenungkan berita-Mu, berita sabda-Mu, firman-Mu yang selalu memberi petunjuk jalan yang benar dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun dan membimbing kami, baik sebagai jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami arti dan maksud daripada berita sabda-Mu. Goede God, Vader in de hemel, wij willen ook vandaag naar uw woord luisteren. Wij bieden en vragen u om allen van ons, zowel uw gemeente, zowel de gemeenteleden als uw dienaar, met uw Heilige Geest begeleid. Dat wij uw woord goed mogen begrijpen en in ons dagelijks leven in het praktijk moeten brengen. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus, onze Heer, het levende woord. Amen. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hingga yang ke-26. Maaf. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan tidak maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku, oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku tahu hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 116 ayatnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ada di pikiran saudara di saat kita memikirkan tentang masa depan kita? Hari-hari di misalnya minggu depan, bulan depan, bahkan lebih jauh lagi tahun-tahun depan. Apa yang kita pikirkan, bagaimana dengan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kesehatan kita sendiri atau pekerjaan kita, bagaimana dengan pensiun kita di masa depan. Nah, apakah aspirasi itu keinginan atau harapan saudara secara spiritual juga merupakan bagian dari masa depan saudara? Tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pembacaan kita hari ini dari Filipi 1 ayat 21 yang kita baca tadi, di situ kita bisa lihat bahwa ayat 21 ini memperkuat ayat yang ke-20, karena di dalam ayat 20 itu Paulus di situ berkata, cita-cita rohaninya adalah untuk mengagungkan Kristus di dalam tubuhnya. Sekarang dia atau Paulus ini menetapkan suatu alternatif pilihan selanjutnya, di mana dia harus melakukan itu. Jadi dia tidak hanya punya cita-cita mengagungkan Kristus di dalam tubuhnya, tapi alternatif selanjutnya harus melakukannya dalam kehidupannya. Inilah seorang pria yang sebenarnya tidak memiliki banyak masa depan. Kalau kita barangkali punya cita-cita banyak, ingin bekerja mendapat posisi yang baik, selaris yang baik dan lain sebagainya. Tapi cita-cita, harapan daripada Paulus tidak banyak di masa depan, karena memang pada waktu itu dia juga sedang dipenjara. Tapi dia yakin bahwa satu saat dia akan dibebaskan dari penjara. Sehingga Paulus mempertimbangkan pilihannya. Dia memiliki dua pilihan dasar.
Apa yang akan dia lakukan dengan hidupnya jika dia hidup atau jika dia mati? Nah, dalam ayat ini Paulus menjawab pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Dia ingin tubuhnya menjadi suatu pajangan. Ya, pajangan itu kalau kita jalan ke Amsterdam Sentrum, banyak pajangan-pajangan mode, semua mode untuk laki-laki dan perempuan sampai anak-anak, pajangan ya yang sangat menarik sekali. Kadang-kadang kita cuma jalan tertarik untuk membeli. Jadi Paulus ingin juga tubuhnya, hidupnya menjadi suatu pajangan yang menarik dari kedua pilihannya tersebut. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu yang menjadi dasar dari pilihan Paulus. Kata bagiku, bagi saya, bagi Paulus, mengacu kesaksian dari pribadi Paulus sendiri. Dia tidak berbicara tentang orang lain, bukan berbicara tentang Petrus atau Yohanes, saudara sepelayanannya. Tapi Paulus berkata, saya akan menentukan apa arti hidup dan mati bagiku. Nah, di sini ide letaknya itu hidup itu Kristus. Jadi kalau kita mau seperti rumus matematika, hidup sama dengan Kristus. Hidup bagi Kristus adalah ambisi, keinginan yang kuat dari Rasul Paulus. Selama Paulus hidup, dia akan hidup untuk memuliakan Kristus. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, keinginan besar Paulus adalah untuk memuliakan Tuhan dan memungkinkan kecemerlangan Injil Kristus yang mulia itu menyinari dunia yang gelap dan berdosa ini. Paulus menginginkan agar mereka yang telah mati karena pelanggaran dan dosa mereka ditarik kepada Kristus dan menemukan keselamatan besar mereka di dalam pribadi Yesus itu sendiri dan dalam pekerjaannya. Dia menginginkan pekerjaan baik yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan diselesaikan sampai pada hari Tuhan, pada hari Kristus, pada kedatangannya yang kedua kali. Untuk apa? Untuk kebaikan abadi orang-orang percaya, saudara dan saya, dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Korintus 4 ayat 10, itu juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ambisi rohani Paulus, keinginan yang kuat secara rohani Paulus, harapan yang tulus dan harapan yang sungguh-sungguh adalah untuk menguatkan dan mengangkat Kristus di dalam hati dan pikiran orang lain. Jadi bukan hanya cita-cita Paulus sendiri untuk memuliakan Tuhan Yesus di dalam tubuhnya, tapi juga tentang Injil Kristus, tentang pekerjaan pelayanan Yesus itu harus menyinari juga di dalam kehidupan orang lain melalui pelayanan. Sehingga Paulus berdoa agar dia sendiri didorong untuk memberitakan Injil sesuai dengan kekuatan kuasa Tuhan yang besar. Dan Paulus menginginkan agar Tuhan Yesus dimuliakan di dalam tubuhnya, di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, baik melalui kehidupan yang dia jalani dan juga kematiannya. Jemaat Tuhan yang kekasih, tujuan dan filosofi hidup, pengetahuan hidup Paulus adalah untuk hidup bagi Kristus. Bahkan ketika dirusak oleh badai fitnah, oleh musuh-musuhnya, dipenjarakan,
atau menghadapi kematian, Paulus tetap ingin menjalankan kehidupannya bagi Kristus. Dia memiliki satu tujuan tetap dalam hidup dan satu rencana yang tidak berubah. Hidup untuk kemuliaan Kristus dan untuk memberitakan firman kebenaran. Paulus adalah orang yang tahu bahwa tidak ada apapun di surga atau di bumi yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Paulus tahu bahwa jeruji atau sel penjara itu tidak akan mencegah dia untuk menyebarkan Injil keluar. Sehingga ketika dia di sel atau di penjara, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Jadi pelayanan firman Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus itu tidak dibatasi oleh dinding di penjara, tapi dia juga bisa melayani jemaatnya, memberitakan firman Tuhan lewat surat menyurat. Bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah tujuan dan kesenangan Rasul Paulus yang teguh di dalam hidupnya. Saudara-saudara, orang yang tidak percaya berpegang teguh pada hal-hal duniawi yang dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, dan kematian sering dianggap sebagai musuh yang harus dihindari. Harapan masa depan manusia yang jatuh terhubung dengan hal-hal dunia ini, dan kematian dipandang sebagai suatu penjara di dalam kehidupannya. Namun bagi orang percaya, sengat maut disingkirkan di dalam kehidupannya, dan hidup menjadi kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan kematian bagi orang percaya adalah kesempatan untuk masuk ke hadirat Tuhan dan bersama Dia untuk selamanya. Satu-satunya tujuan dari setiap hati orang Kristen seharusnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani Dia. Jadi bukan cuma badan pengurus, tetapi lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi kita boleh juga merenungkan bahwa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, melayani Dia, memberitakan Injil Tuhan, itu seharusnya adalah tujuan dari kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Hidup yang penuh gairah akan Kristus menuntun pada hidup yang penuh kemenangan, di mana kekuatan iman dan kecukupan kasih karunia-Nya dapat mengatasi kesulitan hidup dan sengat maut. Ketika kita dapat berkata bersama Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita menemukan bahwa hidup yang dijalani untuk Allah menjadi hidup yang siap rela mati untuk Dia. Dan bahwa kematian tidak lebih dari pintu masuk yang mulia ke jalannya. Sehingga dalam minggu-minggu sesudah Paskah ini, Badan Pengurus PRK di negeri Belanda mengambil tema menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itulah hidup dalam Kristus. Hidup adalah Kristus. Berarti kita mengikuti teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan adalah apa yang Paulus ingin lakukan dan katakan selama kehidupan pelayanannya. Gereja mendapat manfaat dari teladan ilahinya, teladan Kristus. Ikutilah teladanku sebagaimana aku meniru teladan Kristus. Demikian kata Rasul Paulus di jemaat Korintus, pertama Korintus 11 ayat 1. Dia sudah menderita karena Injil Kristus. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan pelayanannya itulah yang kami
sebagai orang percaya harus lakukan. Hidup adalah Kristus berarti bahwa Kristus adalah fokus, tujuan dan keinginan utama kita. Kristus adalah pusat dari pikiran, hati, dan seluruh tubuh serta jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita menjalankan perlombaan yang ditetapkan untuk kita di dalam dunia ini, kita mengesampingkan dosa-dosa kita yang menjerat hidup kita dan gangguan duniawi. Dan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena Dia adalah hidup kita. Amin. Kita sambut perenungan firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 116 ayatnya yang kedua. Hidup dalam terang beserta Tuhan jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dalam persekutuan jemaat-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami lagi untuk tetap setia dalam kehidupan beriman kami bersama dengan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Bahwa kehidupan kami tidak hanya untuk kehidupan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk melayani Kristus di tengah-tengah dunia ini, di dalam segala aspek kehidupan kami, dimanapun kami hidup dan berada. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa memampukan kami, baik jemaat-Mu maupun badan pengurus, untuk tetap menjalankan segala aktivitas pelayanan diakonia dan pelayanan firman di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang tertindas, yang dikejar-kejar dan dianiaya karena nama Yesus. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, agar supaya mereka tetap menyerahkan segala pergumulan dan penderitaan mereka hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Juga kami berdoa untuk pergumulan dunia,
peperangan, bencana alam, penyakit, virus, Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa kiranya akan memberikan kiranya kehidupan yang baru dalam situasi kehidupan umat manusia yang berada dalam pergumulan kehidupan, agar kiranya kesejahteraan, perdamaian, dan bebas dari penyakit boleh menjadi lagi bagian dalam kehidupan umat ciptaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa-bangsa di 7 benua, khususnya pemerintahan di Indonesia dan di Belanda. Tuhan berkati para aparat pemerintah dari pusat sampai ke desa, supaya mereka dikuatkan dan dianugerahkan akal dan kebijaksanaan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Kami juga mau berdoa untuk PERKI di negeri Belanda, buat Ibu Pendeta Ida Patinama bersama dengan keluarga, pengurus PERKI di pusat maupun di setempat, khususnya untuk Ketua Badan Pengurus PERKI di negeri Belanda, Badan BPPNB Bapak Norman Aipasa bersama dengan keluarga, dan seluruh anggota keluarga juga dari seluruh badan pengurus PERKI di setempat. Tuhan berkati kiranya agar PERKI di negeri Belanda sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai jemaat-Mu, boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia, yang selalu membawa buah-buah yang harum untuk nama dan kemuliaan daripada Kristus, Kepala Gereja. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dengan kesehatan mereka. Steve De Freitas, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Bapak Beni Marpaung, Bapak Wil Mostard, dan juga mereka yang bergumul dengan kesehatannya, dan kami tidak sempat sebutkan namanya, dimanapun mereka berada Bapak, di rumah sakit, di rumah mereka sendiri, berkati perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Baik akan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara ini. Juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, khususnya buat Ibu Melina Hutauruk, Patrick Watimena, Jamie Nelwan, juga mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan berkati kehidupan mereka di usia yang baru ini. Biar kiranya berkat dan anugerah-Mu akan selalu mewarnai kehidupan mereka setiap hari. Juga kami mau berdoa untuk sukacita dari keluarga Mokhtar atas kelahiran seorang cucu, anak dari Daisy dan Martin Heitenbeek, Julian Thomas. Tuhan kiranya juga akan memberkati cucu atau anak yang kekasih ini selalu berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Roh Kudus-Mu, sehingga dia boleh menikmati kehidupannya bersama dengan kedua orang tua dan seluruh famili Mokhtar di dalam kasih dan pemeliharaan lewat Tuhan Yesus yang Maha Baik. Bapa di surga, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan persekutuan. Ada banyak pergumulan tapi juga harapan. Oleh karena itu,
Kami mau serahkan kehidupan kami, baik jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun yang berada di rumah. Biar kiranya pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan kami di minggu yang baru ini. Dan kuatkan, sehat-sehatkan kami semua Bapa, agar kiranya pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh bertemu lagi, bersekutu di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah dan bersuka cita karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Juga buat pianis kami yang selalu setia mengiringi lagu-lagu dalam ibadah, Tuhan berkati saudara kami ini bersama dengan keluarganya, supaya dia juga tetap boleh menjadi alat-Mu untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesus. Apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebentar, Tuhan Yesus tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari mara, bahaya dan maut, supaya kami boleh tiba di rumah kami, di tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun. Inilah doa, syukur dan permohonan kami Bapa yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan setelah kebaktian selesai atau melalui rekening perki masing-masing. Sambil mendengarkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mendengar pujian dari Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3. Ku beri Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. sukaria Ku beri padanya. rasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita doakan persembahan yang akan kita beri nanti. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, di mana Engkau, di mana kami berkumpul di rumah ini. Tuhan, berkati apa yang akan kami beri. Sudilah Engkau menyempurnakan persembahan yang akan kami beri untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan, terutama di Perki Amsterdam Saitus ini. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wachten even voor de terugkomst van de kinderen.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian penutup dari nyanyian Kidung Baru nomor 189. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah dan kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Gezegende zondag. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 Mei 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Mardi Kalei yang telah mengiringi musik dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 29 Mei 2022 adalah minggu kelima, dan Perki Amsterdam Zuidoost tidak mengadakan ibadah minggu.
Kita akan bertemu kembali dalam ibadah Minggu 12 Mei 2022 di Gedung Gereja The New Start pada pukul 9.30 pagi. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Ibadah bersama Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pada pukul 2 siang di Gedung Gereja De Lichtboog Almere, alamat Klokkenluiderstraat 10, 1315 EY Almere. Ibadah bersama Hari Pentakosta Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan di Gedung Gereja Nieuwkerk Arnhem yang beralamat Roosendaalseweg 505 6824 KL Arnhem. Ibadah akan dimulai pada jam 3 siang. Setelah ibadah, Badan Pengurus mengundang jemaat untuk menghadiri pertemuan informasi tentang rencana gereja Perky NL di The Drie-Stromen. Dan panitia proyek ini akan memberikan penjelasannya berikutnya. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perky setempat, dan untuk jemaat Perky Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perky Amsterdam Belmermeer. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.